Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 dari UAS saya, yaitu membuat lab comprehensive review di sini, teman-teman. Kita akan menyiapkan dulu lab tempat kita bekerja dengan mengeksekusi perintah lab start comprehensive minus review. Tunggu verify cluster state-nya selesai. Kalau sudah hijau di sini, nah di sini filingnya awalnya 13, spacingnya 0. Kita akan membuka terminal baru. Langkah pertamanya kita akan membuat beeper backend-nya di sini, teman-teman, dengan mengeksekusi perintah podman network create beeper backend-nya. Kita membuat beeper backend-nya dengan podman network, teman-teman, agar bisa berkomunikasi satu sama lain antara backend, front end, dan database-nya nanti, teman-teman. Nah, langkah kedua kita membuat front end-nya, teman-teman, dengan mengeksekusi perintah podman network create beeper minus front end, teman-teman. Oke, beeper sama backend sama front end-nya sudah. Nah, di sini kita akan membuat database-nya, teman-teman. Database-nya itu nah, kita pertama-tama membuat beeper minus data volumenya. Kita membuat volumenya. Di sini kita mengeksekusi perintah podman volume create beeper data. Namanya itu beeper data. Oke, beeper data sudah selesai. Terus itu kita akan create the PostgreSQL container with beeper minus database as the name. Mount the beeper data volume var directory the container. Oke, langkah keduanya kita akan melakukan podman run, langsung merun minus d ini minus name beeper minus database db minus PostgreSQL-nya itu usernya namanya beeper, terus itu PostgreSQL-nya passwordnya itu beeper123 minus PostgreSQL database-nya itu namanya beeper minus v beeper data. Kita menyimpan datanya ini ke dalam directory var, terus itu garis miring lib garis miring pgsql garis miring data minus net beeper backend garis miring, dan kita registrasi .ocp4.example.com. Kita langsung run di sini, teman-teman. Oke, trying to pull di sini, teman-teman, berarti sedang mengambil data. Oke, kalau sudah selesai kita ke langkah ketiganya. Di sini dia meminta kita membuat kontainer untuk beeper API-nya di sini, teman-teman. Kita juga menggunakan custom container file the application. Oke. Pertama-tama di langkah 3 ini kita akan masuk ke dalam directory cd do188 dengan melakukan perintah cd, terus itu direktorinya do188 garis miring labs garis miring comprehensive minus review garis miring backend-nya, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam direktorinya dengan mengeksekusi perintah tersebut. Kita sudah di dalam, teman-teman. Di dalam direktorinya tersebut kita diminta untuk membuat kontainer filenya, teman-teman. Di sini kita langsung saja vim container file di sini, teman-teman, akan langsung masuk ke dalam vim container filenya. Kita langsung
mengetikkan from registrasi -ocp4 example. Kita langsung membuat, teman-teman. Kita langsung membuat kontainer filenya di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah isg.2 wiki. Kalau sudah, kita akan membuat kontainer image-nya di sini, teman-teman, dengan mengeksekusi perintah podman build -t, namanya itu beeper -api. Nama dari kontainer file yang kita buat tadi, teman-teman. Kita ubah menjadi, kita membuat kontainer image-nya juga. Oke. Kalau masih lumayan panjang di sini, teman-teman, trying to pull, mencoba mengambil source dari kontainer file yang kita buat tadi. Tunggu prosesnya sampai selesai, lumayan agak lama. Soalnya kita membuat API di sini, teman-teman. Agar si front end sama si back end-nya itu tersambung. Soalnya kita selalu membuat kontainer file dan membuat kontainer image-nya. Kini kita menunggu successful nanti, teman-teman. Oke, sudah successful. Di sini kita diminta lagi di langkah 3.4, create a container file that match the specification for the beeper API by using the tag build in the previous step. Nah, di sini kita akan melakukan podman run -d, namanya itu kita akan merun yang kita buat tadi, namanya itu beeper API. Terus itu -net ini, -net agar API-nya itu terhubung dengan beeper -backend-nya ini, teman-teman, dan langsung terhubung juga ke front end-nya, teman-teman, ke dalam database-nya juga, sekalian database-nya juga. Database hostnya itu tadi beeper API. Oke, enter, teman-teman. Oke, kita di sini diminta untuk mengakses directory di sini dengan melakukan cd, yaitu masuk ke dalam directory do188 labs comprehensive -review beeper UI-nya, teman-teman. Kita masuk ke dalam beeper UI, teman-teman. Kita enter, kita sudah berhasil masuk ke beeper UI-nya. Di sini tanda student workstation beeper UI, berarti kita sudah masuk ke dalam beeper UI dan kita membuat container filenya lagi, teman-teman. Container file. Oke, kita di sini langsung saja. Container filenya ini berisi usernya itu, nantinya usernya itu root, tidak meminta usernya itu root, copy titik-titik, run-nya itu menggunakan dia langsung merun nantinya dan menginstal dan melakukan pembangunan, teman-teman, menggunakan Nginx
Oke. Kita tunggu. Ini usernya root, copy titik-titik, run npm install. Sabar teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita esc.2 wiki untuk keluar. Nah, di sini kita build a container image for the UI and use Beeper. Nah, menggunakan Beeper UI-nya tadi, menggunakan Beeper UI. Kita Beeper UI yang kita buat container filenya tadi teman-teman, kita melakukan langsung saja melakukan podman build -t beeper -ui namanya untuk membuat UI-nya. Tunggu saja trying to pull teman-teman, mungkin prosesnya nantinya agak lama. Soalnya ini akan memakan waktu membuat UI-nya teman-teman, tampilan dari si halaman yang website yang kita kunjungi nanti. Oke, sedang membuilding. Dia menambahkan 147 paket dan 71 paket are looking for funding. Run npm phone for detail. Nah, dia lagi membuat indeks HTML, approved, red hat display-nya. Nah, sedang trying to pull mengambil resource dari registrasi .ocp4.example.com di sini teman-teman. Nah, successful di sini teman-teman. Nah, kita akan create a container file that match specific UI previous step. Nah, kita akan merun ulang lagi teman-teman podman dengan mengeksekusi perintah podman run -d namanya itu Beeper UI -net, yaitu terintegrasi langsung ke front end-nya. Bukan. Podman run -d -name Beeper -ui, namanya itu Beeper UI -net Beeper front end-nya terintegrasi ke dalam front end-nya, maksudnya kehubung langsung ke dalam front end-nya. Nah, port eksekusinya itu port 8080 teman-teman. Beeper UI v1. Oke, kita enter. Oke, sudah sukses. Nah, di sini kita memverifikasi, memastikan apakah yang kita buat tadi sudah muncul teman-teman di browser. Kita buka browser, kita langsung ke https localhost di port 8080. Nah, di sini ketika saya memasukkan nama Ajib username-nya, nah komennya ini keren, kita submit. Nah, di sini langsung ini ada salah satu postingannya, kita komen username-nya saja, kelihatan keren. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, jangan lupa kita melakukan cd dan lab finish comprehensive finish review teman-teman.
kita melakukan lap finish-nya teman-teman, agar ketika kita memakai workstation-nya nantinya tidak ada gangguan teman-teman. Nah, bisa dilihat nanti yang semulanya passing-nya 0, filingnya 13. Setelah kita mengerjakannya, passingnya 13 dan filingnya 0, itu tandanya kita sudah selesai. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.